Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Program ini merupakan rangkuman kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Rifki Zidan dan saya Nada Izati, kami hadirkan Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar lakukan serah terima jabatan Kepala Bapenda dari Farid Sofian yang purna tugas kepada Ahmad Zulyadaini di Aula Bapenda Kabupaten Banjar. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan pencapaian target Bapenda sebesar 109,28% sudah mencapai target yang dicanangkan pada tahun 2020. Dikatakan Hilman, dengan kepemimpinan Farid Sofian yang memasuki masa purna tugas telah membawa semangat dan suasana yang berbeda di lingkungan Bapenda Kabupaten Banjar. Acara pisah sambut yang berlangsung secara sederhana dan tetap mematuhi protokol kesehatan ini diawali dengan sambutan Farid Sofian sebagai Kepala Dinas Bapenda Kabupaten Banjar yang telah purna tugas terhitung 1 Desember 2020 yang lalu. Farid Sofian menyampaikan pesan dan kesannya selama menjabat sebagai Kepala Bapenda Kabupaten Banjar. Beliau mengaku sangat bangga bisa memberikan dedikasinya pada Bapenda Kabupaten Banjar dengan kerjasama tim yang baik. Iya, saya sangat berbangga karena kerjasama tim di Bapenda bisa berhasil walaupun dalam 1 tahun karena kondisi pandemi COVID-19 pendapatan kita alhamdulillah masih bisa 100% lebih. Kita harapkan dengan PLT Pak Jul, Pak Bapenda yang baru, mudah-mudahan sama atau lebih baik lagi ke depan. Saya kira semangat itu kita perlu tumbuh kembangkan kerjasama tim sehingga yang kita bisa lakukan bisa lebih baik lagi. Khususnya untuk digitalisasi, karena dengan digitalisasi itu mengurangi tatap muka, mengurangi ketemu orang, tapi hasilnya lebih besar dalam pendapatan daerah. Demikian. Sementara itu, PLT Bapenda Kabupaten Banjar Ahmad Zulyadaini dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Bupati Banjar yang menunjuk dirinya menjadi PLT Kepala Bapenda Kabupaten Banjar. Zulyadaini menambahkan dirinya akan melanjutkan tugas dan program-program Kepala Dinas Bapenda Kabupaten Banjar terdahulu dan berharap dapat memberikan pelayanan terbaik pada daerah, khususnya masyarakat Kabupaten Banjar. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman berharap kepada PLT Bapenda Kabupaten Banjar di tengah dinamika kondisi pandemi yang masih berlangsung, diamanatkan agar dapat melakukan inovasi dan kompetensi serta pengalaman yang dapat memberikan prestasi lebih baik lagi, kemudian memperbaiki kekurangan dan meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, hari ini kita melaksanakan serah terima jabatan pimpinan Kepala Bapenda Kabupaten Banjar dari Farid Sofian yang sudah purna tugas. Alhamdulillah bisa menjalankan segala tugasnya dengan baik hingga target pendapatan asli daerah yang diamanahkan bisa terpenuhi 109% lebih untuk tahun 2021 yang akan datang. Nah, 2020 yang lalu dan untuk 2021 yang akan datang, amanah untuk sementara diserahkan kepada Pak Jul sebagai PLT Kepala Bapenda Kabupaten Banjar. Harapannya dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan melanda dunia, negara dan daerah kita, itu sudah dibuktikan oleh Farid walaupun kondisi tersebut berlangsung, tapi target pendapatan asli daerah tetap bisa kita penuhi. Nah, ini menjadi tantangan yang kami sampaikan kepada Pak Jul dengan dinamika kondisi yang terkini. Insya Allah dengan bekal kompetensi dan kemampuan, karena ini amanah yang diberikan oleh pimpinan kepada beliau, kami yakin dengan inovasi yang dilakukan untuk memperbaiki segala kekurangan berdasarkan hasil evaluasi menurut kondisi terkini, dan harapannya juga terus mempertahankan hal-hal baik yang sudah dilakukan. Ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dari target yang dicanangkan hingga
bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan surat serah terima jabatan oleh Farid Sofian dan Ahmad Juliadaini serta Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman. Dilanjutkan dengan penyerahan berkas oleh Farid Sofian kepada PLT Kepala Bapenda Kabupaten Banjar Ahmad Juliadaini. Umar, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, rapat koordinasi mingguan dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Hilman, dan dihadiri Bupati Banjar, Haji Holilur Rahman, beserta para kepala SKPD digelar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Rakor tersebut diantaranya membahas mengenai perkembangan penanganan COVID-19 oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar dan penanganan banjir yang melanda di beberapa kecamatan. Rapat koordinasi mingguan yang dipimpin Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman dan dihadiri Bupati Banjar Haji Holilur Rahman beserta para kepala SKPD Kabupaten Banjar digelar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Rakor tersebut diantaranya membahas mengenai perkembangan penanganan COVID-19 oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar serta banjir yang melanda di beberapa kecamatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. Diadudin mengatakan, jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Banjar pada bulan April sebanyak 27 orang, bulan Mei 92 orang, Juni 112 orang, Juli 262 orang, Agustus 149 orang, September 70 orang, Oktober 73 orang, dan November 91 orang. Untuk pasien COVID-19 saat ini yang menjalani perawatan sebanyak 10 orang. 9 pasien sudah dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19, sementara 1 pasien lainnya menunggu hasil swab. Adapun angka kematian karena COVID-19 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pelayanan kesehatan COVID-19 dan tingginya kesadaran masyarakat untuk berobat. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banjar, Haji Irwan Kumar menyampaikan, ketinggian waduk Riam Kanan saat ini 59,185 dengan status siaga. Karena jika ketinggian lebih dari 60 meter, maka pintu air akan dibuka untuk dibuang. Sementara jumlah kecamatan yang terdampak banjir dilaporkan ada 5 kecamatan, masing-masing kecamatan Martapura, Martapura Barat, Karangintan, Astambul, dan kecamatan Martapura Timur dengan ketinggian air 15 hingga 40 cm. Dalam arahannya, Bupati Banjar Haji Holilur Rahman mengatakan, untuk tahun 2021 ini semuanya diminta agar lebih bersemangat dalam bekerja untuk membangun Kabupaten Banjar. Dalam rakor ini juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada Bupati Banjar Haji Holilur Rahman dari Menteri Dalam Negeri atas prestasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD berdasarkan laporan tahun 2018. Dila Hendra, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Haji Aspihani dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banjar Muhammad Rusdi lakukan peninjauan cek lapangan penggunaan Pelikan Crossing di Jalan Ahmad Yani kilometer 39 Martapura. Menurut Aspihani, tempat penyeberangan tersebut diperuntukkan bagi semua warga, terlebih bagi siswa dan warga yang ingin berurusan ke mal pelayanan publik yang ingin menyeberang sehingga urusan mereka bisa lebih cepat. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Haji Aspihani dan Asisten Perekonomian Pembangunan Kabupaten Banjar M. Rusdi lakukan peninjauan cek lapangan penggunaan Pelikan Crossing di Jalan Ahmad Yani kilometer 39 Martapura.
Pelikan Crossing atau tempat penyeberangan yang dilengkapi dengan pengeras suara sirine tersebut rencananya akan disosialisasikan kepada masyarakat dan pengguna jalan selama 3 hari ke depan. Menurut Asbihani, tempat penyeberangan tersebut diperuntukkan bagi semua warga, terlebih bagi siswa dan warga yang ingin berurusan ke mal pelayanan publik yang ingin menyeberang sehingga urusan mereka bisa lebih cepat. Pelikan Crossing ini akan beroperasi selama 24 jam. Namun untuk tahap sosialisasi ini bisa digunakan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Para penyeberang bisa memanfaatkannya dengan memencet tombol yang sudah disediakan. Setelah lampu merah menyala dan sirine terdengar, pengendara berhenti dan pejalan kaki bisa mulai menyeberang dengan durasi lampu merah selama 24 detik. Ya, kita sudah melakukan cek lapangan Pelikan Crossing pada hari ini, dan mulai hari ini kita on-kan 1 kali 24 jam. Kemudian untuk pagi, jadi jadwalnya pagi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu bagi penyeberang yang menggunakan Pelikan Crossing itu bisa menggunakan ini ya, kita bisa dipencet tombolnya sehingga nanti keluar warna perhatian kuning dan warna merah. Berarti para pengendara baik kendaraan roda 2, roda 4 semuanya berhenti dan penyeberang bisa menyeberang. Jadi mulai hari ini sudah bisa menggunakan para jalan kaki untuk menyeberang, khususnya di depan MPP ini, Mall Pelayanan Publik. Jadi warga biasa juga bisa menggunakannya? Semuanya bisa. Jadi kita mulai hari ini kita akan melakukan sosialisasi selama 3 hari. Ya, dari hari ini dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Jadi hari ini hari Rabu sampai hari Jumat kita melakukan sosialisasi. Dan walaupun sebenarnya anak-anak sekolah kita masih belum melakukan pembelajaran tatap muka, namun menjelang pembelajaran tatap muka tersebut kita mensosialisasikan lebih awal. Jadi ajaran baru para anak-anak kita. Jadi kedepannya kalaupun nanti sudah pembelajaran tatap muka, nanti anak-anak kita juga akan kita sosialisasikan. Jadi kita mensosialisasikan lebih awal pada hari ini. Harapannya masyarakat bisa memahami dan menyadari begitu lampu merah, semua harus berhenti dan berikan kesempatan para pejalan kaki yang ingin menyeberang. Siap. Ini harapan kita. Terima kasih. Ya, hasil koordinasi dengan lantas Polres, mereka menyarankan kan soundnya itu yang lebih keras. Kemudian posisi speakernya itu diturunkan supaya terdengar orang yang di dalam mobil. Jadi sementara itu artinya evaluasi kita. Mana nanti kita lihat kalau settingan nanti memang setelah kita mengikuti saran mereka itu memang bisa lebih efektif, ya akan kita teruskan. Kalau tidak nanti kita evaluasi lagi. Ini keinginan yang jelas, keinginan Pak Bupati untuk masyarakat, untuk anak sekolah, kemudian yang mereka yang berurusan khususnya di MPP ini bisa terlayani menyeberangannya dengan baik. Roni Hendra, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, sebanyak 252 orang yang terdiri dari 206 formasi guru, 22 orang formasi tenaga kesehatan, dan 24 orang formasi tenaga teknis menerima surat keputusan atau SK Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS Formasi Umum tahun 2019 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banjar. Ratusan CPNS hadiri kegiatan ini secara online, sementara 8 CPNS lainnya hadir dengan menerima SK dari Bupati Banjar Haji Holilur Rahman secara simbolis di Mahligai Sultan Adam Martapura. BKD PSDM Kabupaten Banjar
kepada Bapak Ahmad Dhani SIP. Bupati Banjar Haji Holilur Rahman serahkan SK atau Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum tahun 2019 di lingkungan Kabupaten Banjar yang digelar di lantai 2 Gedung Mahligai Sultan Adam Martapura. SK CPNS tersebut diserahkan Bupati Banjar secara simbolis kepada 8 orang perwakilan penerima SK dari 252 CPNS formasi tahun 2019 yang lulus dan diterima di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar. Adapun dari 252 CPNS yang mendapat SK tersebut, menurut laporan Kepala BKD PSDM Kabupaten Banjar Rahmat Dhani, formasi tersebut terdiri dari 206 formasi guru, 22 orang formasi tenaga kesehatan, dan 24 orang formasi tenaga teknis lainnya. Dari 252 orang tersebut, rinciannya adalah 206 tenaga pendidik. Di dalamnya ada guru kelas, ada guru penjas, ada guru PAI, dan ada guru bidang lainnya. Kemudian ada 22 orang tenaga kesehatan dan ada 24 orang tenaga teknis lainnya. Yang hadir 8 orang ini ada guru PAI secara berurutan dari sebelah kanan, guru kelas, guru PPKN, dokter, perawat, pengelola barang dan jasa, dan pelaksana di bagian hukum. Bupati Banjar Haji Holilur Rahman dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh CPNS yang telah menerima SK. Bupati berpesan kepada seluruh CPNS tersebut untuk terus meningkatkan pengetahuan, wawasan, teknologi, dan informasi. Tidak lupa, beliau mengingatkan bahwa CPNS ini telah menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengajukan pindah ke daerah lain selama 10 tahun dan bersedia mengabdi dan melaksanakan tugas di pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Saya sampaikan bahwa sesungguhnya pekerjaan status menjadi seorang PNS yang nantinya didapatkan saudara-saudari adalah sebuah amanah. Dan kepercayaan yang diberikan tidak hanya dari atasan dan pemerintah daerah, namun juga merupakan amanah dan kepercayaan dari masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan ini saya menitip pesan kepada saudara-saudari agar hendaknya terus meningkatkan dan menunjukkan kualitas diri untuk selalu memiliki komitmen dan moralitas serta tanggung jawab profesi sebagai PNS, memiliki disiplin dan etos kerja yang tinggi, dan mampu bekerja sama dalam tugas-tugas selaku aparatur pemerintah. Terkait hal tersebut, apabila ada yang mengundurkan diri atau mengajukan pindah ke daerah lain, maka CPNS tersebut harus bersedia untuk diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Gini Pak, kita kan ada ketentuan di kebijakan daerah bagi PNS, CPNS yang baru diangkat ini, dia ada tantangan kontrak Pak, bahwa dia bersedia untuk ditempatkan di daerah ini selama 10 tahun. Kalau yang bersangkutan mengajukan pindah, tadi kan sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati, sebenarnya tidak bisa Pak kita perkenankan. Jadi alternatifnya dia bersedia mengundurkan diri Pak menjadi CPNS. Namun demikian tentunya kita juga akan melihat lagi Pak, kalau memang kepindahan yang bersangkutan itu ada hal yang urgent, tadi disampaikan Pak Bupati, itu harus jadi pertimbangan kita Pak. Sepanjang mungkin menurut pertimbangan kami itu layak untuk diberikan semacam persetujuan. Mungkin itu. Terima kasih. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Ratu Jalekha Martapura, dan tamu undangan lainnya. Umar, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo,
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan agenda penyampaian laporan kinerja DPRD Banjar tahun 2020, penyampaian rencana kerja DPRD Banjar tahun 2021, penyampaian laporan pansus percepatan penanganan COVID-19, dan penyampaian laporan reses masa sidang 1 masa reses 3 Desember 2020 dipimpin oleh Ketua DPRD Banjar Haji Muhammad Rofiki di lantai 2 gedung DPRD Banjar. Hadir secara virtual di Comment Center Barokah Martapura, Bupati Banjar Haji Holilur Rahman didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan agenda penyampaian laporan kinerja DPRD Banjar tahun 2020, penyampaian rencana kerja DPRD Banjar tahun 2021, penyampaian laporan pansus percepatan penanganan COVID-19, dan penyampaian laporan reses masa sidang 1 masa reses 3 Desember 2020 dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rofiki di lantai 2 gedung DPRD Kabupaten Banjar. Hadir secara virtual di Comment Center Barokah Martapura, Bupati Banjar Haji Holilur Rahman didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri. Agenda rapat dimulai dengan penyampaian laporan kinerja DPRD Banjar tahun 2020 yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui gambaran atau realisasi pelaksanaan tugas selama tahun 2020 serta untuk mengevaluasi fungsi dan kewenangan DPRD. Selanjutnya penyampaian rencana kerja DPRD Banjar yang juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, antara lain rapat kerja dengan pemerintah daerah atau SKPD, rapat dengar pendapat dengan SKPD, rapat fraksi, dan rapat pansus pembahasan peraturan daerah. Selain dua agenda di atas, disampaikan juga laporan pansus percepatan penanganan COVID-19 yang dibacakan oleh juru bicara Pansus Fitria. Laporan yang disampaikan antara lain rapat intern pansus, rapat tim pansus dengan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar, rapat dengan Dinas Ketahanan Pangan, dan rapat dengan Dinas Sosial. Adapun agenda terakhir dari rapat paripurna ini adalah penyampaian laporan reses masa sidang 1 masa reses 3 Desember 2020 yang disampaikan juru bicara Badan Anggaran yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Banjar yang dilaksanakan oleh 42 orang anggota DPRD sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat yang diharapkan menjadi masukan atau kontribusi maksimal kepada masyarakat melalui berbagai program pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, ketersediaan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta sektor lainnya. Faidilah Bagus, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rifki Zidan dan saya Nada Izati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa selalu ingat 3M, yakni memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.